Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alifta Lutfia Zahra, SE MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dan rekan Saya Anissa Dewi Rahmasari. di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pendapatan nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi, perhitungan pertumbuhan ekonomi dan statistik pendapatan nasional. Pokok kajian pada presentasi kali ini yaitu diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbedaan teori ekonomi klasik dan neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi, metode perhitungan pertumbuhan ekonomi, dan manfaat pendapatan nasional. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah proses-proses peningkatan produksi, output barang dan jasa dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Slide berikutnya ada jenis teori ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama yang berikutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang oleh Robert M. Slough pada tahun 1970 dan T. W. Swan 1956. Teori ini berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Model Slough-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Slough-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital K dan tenaga kerja sebagai simbol L. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu tanah dan kekayaan alam. Selanjutnya ada jumlah dan kualitas tenaga kerja dan modal kemajuan teknologi. Yang selanjutnya ada metode perhitungan. Metode sederhana. Metode sederhana adalah metode yang paling sederhana dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan tahunan atau hanya 1 tahun saja. Formulasi dari metode ini adalah sebagai berikut. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi untuk periode yang lebih panjang, misalkan selama 3 tahun, maka tingkat pertumbuhan per tahun harus dihitung terlebih dahulu dan kemudian dirata-ratakan dengan cara berikut. Seperti rumus yang sudah tercantum di PPT, yaitu R dalam kurung T dikurangi 1, T tutup kurung sama dengan PDBT kecil dikurangi PDBT kurangi 1 dibagi PDB 1 kurangi 1 dikali 100%. Nah, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi untuk periode yang lebih panjang, misalkan 3 tahun, maka tingkat pertumbuhan per tahun harus dihitung terlebih dahulu dan kemudian dirata-ratakan dengan cara berikut. R sama dengan R dalam kurung T dikurangi 1, T ditambah R dalam kurung T, T ditambah 1
ditambah R dalam kurung T ditambah 1, L kecil ditambah 2 tutup kurung dibagi 3. Selanjutnya yaitu metode perhitungan. Perhitungan itu dibagi menjadi 2, yaitu B. Metode end-to-end guna mengatasi kelemahan metode sederhana. Maka dikembangkan metode end-to-end. Dengan metode ini, tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus di bawah ini. Dengan R sama dengan pangkat N pangkat PDB per PDBT min 1 minus 1 dikali 100%. C. Metode regresi guna memadukan segi efisiensi dengan upaya menangkap PDB di antara awal dan akhir periode observasi, maka dikembangkan metode perhitungan pertumbuhan dengan metode regresi. Dengan metode ini, tingkat pertumbuhan dihitung dengan membentuk mode semi-log seperti yang ada di statistik pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit dalam batas wilayah suatu negara 1 tahun termasuk perusahaan asing di negara tersebut. PDB ini sifatnya pendapat bruto atau kotor. Rumus umum untuk menghitung PDB adalah PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor min impor. Yang kedua yaitu produk nasional bruto PNB. Produk nasional bruto PNB atau gross national product adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu setahun termasuk warga negara yang tinggal di luar negeri. Rumusnya yaitu PNB sama dengan PDB ditambah produk WNI di dalam negeri minus WNA negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto PNN adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan plus pengganti barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional bersih atau net national income (NNP) setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP minus pajak tidak langsung plus subsidi. Yang kelima yaitu personal income atau PI. Pendapatan perorangan atau personal income adalah pendapat yang secara formal diterima oleh masyarakat. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment minus pajak perseroan plus laba ditahan plus iuran jaminan sosial plus iuran asuransi. Yang keenam yaitu disposable income atau DI. Pendapatan bebas atau disposable income adalah pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI minus pajak langsung. Manfaat pendapatan nasional yaitu yang pertama mengukur laju perekonomian negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, tingkat kemakmuran negara. Yang ketiga, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Yang keempat, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian. Yang kelima, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.